Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review. Program yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di tanah air terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 23,85 juta dibandingkan dengan September 2024, yakni 24,06 juta orang. 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari sisi persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47%. Demikian pernyataan Badan Pusat Statistik yang menyebut jumlah penduduk miskin di tanah air kembali turun sebanyak 210.000 orang di bulan Maret 2025 menjadi 23,85 juta dari sebelumnya 24,06 juta orang di bulan September 2024. Sedangkan persentase penduduk miskin di bulan Maret tercatat 8,47%, juga kembali turun dibanding September tahun lalu yang sebesar 8,57%. Di sisi lain, BPS juga mencatat disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di bulan Maret 2025 masih cukup lebar, di mana persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 6,73%, sedangkan di pedesaan mencapai 11,03%. Dan meskipun angka kemiskinan di kota lebih rendah dibanding desa, namun persentase kemiskinan di perkotaan justru naik dari 6,66% menjadi 6,73%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, jumlah dan ketimpangan penduduk miskin kembali turun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam. Beliau adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Kemudian juga sudah bergabung juga Pak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Bob, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Peter, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Peter mungkin bisa mereview terlebih dahulu. Seperti apa sih saat ini terkait dengan tingkat kemiskinan, kemudian juga kemiskinan ekstrim nih yang memang saat ini tengah upayanya untuk terus dihilangkan di Indonesia, sejauh ini seperti apa nih Pak Peter? Ya, saya kira tadi yang sudah disampaikan ya, kalau kita melihat dari data official dari pemerintah, angka-angkanya ya kita mau tidak mau harus berpegang pada data-data dari BPS ya. Angka-angkanya alhamdulillah ya, ini adalah good news yang harus kita apresiasi, angka-angkanya menurun ya. Tetapi ini yang paling penting itu adalah sebenarnya bagaimana kita memaknai ya. Penurunan angka kemiskinan itu, kemiskinan ini mirip dengan simptom sakit kepala misalnya ya. Jadi bisa saja sakit kepalanya itu ya mereda ya. Tetapi yang jelas yang harus kita maknai, harus kita pahami adalah bagaimana meredanya simptom tersebut ya, bagaimana meredanya sakit kepala itu. Apakah sakit kepalanya itu mereda hanya dikarenakan kita minum misalnya paracetamol ya, makan obat penahan rasa sakit sehingga kita nggak merasa pusing lagi, sakit kepalanya berkurang. Tetapi permasalahan utama, penyebab utama dari sakit kepalanya nggak pernah kita selesaikan. Nah, itu yang harus kita perdalam ya. Jadi menurut saya kita harus tentu kita mengapresiasi, menyambut gembira dengan angka-angka turunnya angka kemiskinan ya. Tetapi yang perlu kita cermati adalah bagaimana angka-angka itu, apa yang ada di balik angka-angka tersebut ya. Oke. Karena sebenarnya sangat kompleks kalau kita bicara tentang kemiskinan ya, tidak hanya sekedar angka-angka turunnya angka-angka kemiskinan, tapi harus lebih dalam
apa maknanya, kemudian siapa aja yang ada di belakang itu, ya, faktualnya seperti apa, itu yang harus lebih kita bedah, harus kita Baik. lebih pahami. Oke, Pak Peter. Nah, dari kacamata Pindo sendiri bagaimana Pak Bom Anda melihat terkait dengan kondisi ekonomi dunia usaha dan juga tadi kalau kita bicara angka kemiskinan yang turun, kalau kita korelasikan dengan sektor ketenaga kerjaan begitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Peter tadi ya, bahwa memang angka kemiskinan absolut ya, karena kalau nggak salah yang pendapatannya di bawah $2 per hari itu memang berkurang ya, menunjukkan bahwa sekarang pemerintah memang lagi struggling ya untuk bagaimana menghilangkan angka kemiskinan. Begitu juga angka pengangguran ya, kalau kita lihat dari statistik BPS ya, pengangguran juga menurun ya. Nah, sebenarnya yang menurun ini kan pengangguran terbuka ya. Begitu juga kemiskinan. Memang kalau kita lihat konsentrasi pemerintah masih di apa yang sifatnya basic ya, mendasar ya, terutama mereka yang 20% terbawah ya. Nah, kita melihat bahwa di dunia usaha kita masih menghadapi tekanan ya, faktor eksternal, kemudian juga melemahnya daya beli. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 itu memang terjadi penurunan, tapi penurunan itu lebih banyak kontribusinya dari government spending kalau saya nggak salah ya. Oke. Dan kontribusi pelemahan daya beli sedikit ya mengalami pelemahan, tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, ini kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID, ini membentuk kurva U ya. Jadi 20% teratas itu mereka sudah kembali lagi daya belinya seperti sebelum COVID. Tapi yang 60% terutama di menengah itu masih mengalami penurunan daya beli, artinya belum kembali seperti setelah COVID. Nah, sedangkan yang 20% terbawah ini karena bantuan pemerintah, bansos dan lain sebagainya, mereka justru daya belinya sudah kembali sebelum COVID. Jadi kelihatan sekali bahwa masalah kita nih sekarang yang 20% teratas, mereka tanpa dibantu lagi mereka sudah recovery ya. Dan 20% terbawah itu bisa kita lihat dari angka-angka BPS, kemiskinan turun, kemudian juga pengangguran terbuka turun, tetapi persoalannya ada di 60% yang tengah ini nih, ya, kelas menengah ya. Dan ke depan kalau kita ingin memacu pertumbuhan ekonomi kita harus memperhatikan yang 60% ini ya. Jadi persoalan pertama saya berharap pemerintah akan terus ya bisa meningkatkan kinerjanya sehingga kemiskinan absolut, kemudian juga pengangguran terbuka itu bisa terus dikurangi. Tapi the next challenge kita bagaimana menggerakkan kelas menengah ini untuk menggerakkan ekonomi kita ke depan. Apalagi kita sedang menghadapi bonus demografi. Nah ini yang diperlukan. Jadi kita tidak hanya perlu pertumbuhan ekonomi, tapi juga transformasi ekonomi yang menjadi tantangan kita ke depan. Dan kita berharap bahwa daya beli masyarakat, khususnya yang kelas menengah ini bisa dipacu ya, bisa ditingkatkan. Nah, cuma kan persoalannya pada waktu yang bersamaan pemerintah sedang menghadapi tekanan fiskal ya. Jadi tidak hanya pusat ya, tapi juga pemerintah daerah ya. Mungkin ada pemotongan dana alokasi khusus daerah sehingga memacu pemerintah daerah juga sekarang berlomba-lomba meningkatkan pendapatan daerah dengan meningkatkan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Nah ini pun menurut saya harus diorkestrasi ya. Oke, kita ada desentralisasi tapi juga harus ada orkestrasi dari pemerintah pusat juga ya. Bagaimana menghadapi fiskal di satu sisi, defisit fiskal di satu sisi, tapi di sisi lain bagaimana kita memacu konsumsi kelas menengah. Nah itu yang menjadi persoalan kita ke depan. Baik, itu dia beberapa tantangan. Berarti dari sisi pelemahan daya beli masyarakat, kemudian sektor tenaga kerjaannya seperti apa? Penciptaan lapangan kerja dan investasi kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Bob dan juga Pak Peter. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.